Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemakaian insulin yang benar. Kenapa kita harus tahu cara penyuntikan insulin? Karena banyak pasien yang berobat ke rumah sakit atau ke dokter, kadar gula darah tidak pernah terkontrol. Nah, kondisi seperti ini jangan cepat sekali kita putuskan bahwa dosis yang kita berikan tidak cukup atau obat yang kita berikan tidak adekuat. Mungkin saja pasien atau para medis salah dalam penyuntikan insulin. Nah, pada video saya kali ini akan memperlihatkan pada Anda bagaimana cara penyuntikan insulin yang tepat. Nah, sebelum kita belajar cara penyuntikan insulin, kita harus tahu dulu ini cara penyimpanan insulin. Jadi, insulin itu harus disimpan di dalam lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius bila belum digunakan. Sedangkan yang sudah digunakan itu disimpan di dalam ruangan dengan suhu 30 derajat Celcius. Dijauhkan dari panas ya, cahaya langsung, dan ingat, masa pakai insulin yang sudah dibuka itu adalah 28 hari. Nah, ini yang penting. Jangan pernah menyimpan insulin dengan jarum terpasang pada pen. Ini bisa menyebabkan insulin mungkin akan bocor dari pen. Insulin sisa di dalam jarum itu dia akan menyumbat. Nah, berikutnya adalah gelembung udara itu mungkin akan terbentuk di dalam ketrik jika kita menyimpan insulin dengan jarum terpasang pada pen. Nah, oke, sekarang kita bagaimana cara penyuntikan insulin yang benar. Ada 3 tahap yang harus kita pahami. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah priming, dan yang ketiga adalah penyuntikan. Nah, untuk tahap persiapan ada hal-hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tipe atau jenis insulin. Ini benar-benar harus dilihat sesuai dengan instruksi dokter. Misalnya ada insulin basal ya. Ini insulin yang kerja panjang. Ini untuk kontrol gula darah puasa ya. Jadi ada insulin prandial. Ini insulin yang kerjanya pendek atau cepat untuk kontrol gula darah setelah makan. Kemudian ada insulin premik ya. Jadi insulin premik itu adalah insulin campuran antara basal dan prandial. Jadi untuk kontrol gula darah puasa dan setelah makan. Nah, kemudian dilihat ya tanggal kadaluarsa. Ini benar-benar dilihat dengan baik. Apakah masih bisa dipakai atau tidak? Ini kadang-kadang jarang dilihat ya. Ini harus dilihat ya. Ya, tanggal pemakaiannya apakah masih bisa dipakai atau tidak. Berikutnya adalah penampilan atau wujud insulin. Nah, jadi kita buka tutup, lihat ya. Kalau insulinnya keruh, maka perlahan diputar pen ya 10 kali seperti ini. Diputar 10 kali ya. Kemudian dibolak-balik pen 10 kali. Tujuannya adalah agar larutan insulin di dalam pen menyatu dengan sempurna. Nah, baru kemudian kita lepaskan tutupnya ya, dilepaskan tutupnya ya. Ya, kita lepaskan tutupnya. Baru kemudian kita pasang jarum. Nah, selanjutnya adalah priming ya. Nah, priming ya, yang pertama kita awali dengan lepaskan tutup jarum luar. Ini kita lepaskan ya. Kemudian kita putar dosis 2 unit ya. Ya, kita putar dosis 2 unit. Nah, kemudian kita ketuk ya. Kita ketuk pemegang ketriknya. Kita ketuk. Nah, kita lakukan priming sekarang ya. Dengan arah jarum mengarah ke atas ya. Jarum mengarah ke atas. Kita tekan knob dosisnya hingga berhenti di angka 0 ya. Terlihat pada jendela dosis ini ya. Jadi kita tekan knobnya sampai angka 0. Kemudian ditahan di situ sampai 5 detik ya. Sampai benar-benar keluar semuanya yang kita putar 2 unit itu ya. Jadi ini adalah priming. Nah, kemudian tahap penyuntikan. Kita atur dosis ya. Ya, sesuai dengan instruksi dokter ya. Kalau 10 unit ya 10 unit diputarnya. Kalau dia 16 unit atau 20 unit ya 20 unit diputarnya sesuai dengan instruksi dokter. Nah, kemudian baru kita arahkan untuk penyuntikan ya. Nah, ingat ya. Tahan juga knob dosis ya. Ketika penyuntikan itu ditahan juga knobnya sampai hitungan 5 detik ya secara perlahan. Baru dicabut jarumnya. Jangan cepat kali dicabut, nanti insulinnya lepas semuanya sehingga dosis insulin yang diberikan itu tidak adekuat, tidak mencukupi kebutuhan untuk kontrol gula darahnya. Jadi ditahan dulu 5 detik baru ditarik ya. Nah, untuk lokasinya
Biasanya kita pilih lokasi yang paling aman ya. Yang paling sering kita pakai adalah perut bawah dan lengan atas sebelah luar atau sepertiga bagian dari bahu. Ini yang paling sering kita pakai ya. Ini gambar seperti gambar ini ya. Di sini ya sering kita pakai di sekitar ini ya, di sekitar pusar dan di lengan atas. Untuk perut bawah yang harus kita pahami adalah banyak yang memilih perut bawah ini sebagai lokasi penyuntikan insulin karena bagian tubuh ini mudah dijangkau sehingga memudahkan proses penyuntikan. Untuk penyuntikan insulin di perut ya, pilihlah lokasi penyuntikan di bagian perut yang paling banyak menyimpan jaringan lemak. Biasanya sekitar pusar ya. Titik penyuntikan sebaiknya dilakukan di jarak 5-6 cm dari pusar. Jadi harus ada jaraknya ya, sekitar 5-6 cm dari pusar. Jangan di pusarnya ada yang disuntik. Cubitlah jaringan lemak ya. Jaringan lemak itu dicubit ya, antara pinggang dan tulang pinggul Anda. Kemudian hindari bagian perut yang memiliki bekas luka ya, tahi lalat atau cacat kulit. Ini bisa mengganggu ya penyerapan insulin. Kemudian untuk lokasi lengan atas, cara penyuntikan insulin ini dilakukan pada area yang berlemak di bagian di bagian belakang lengan atau di antara bahu dan siku ya. Salah satu kekurangan penyuntikan di bagian ini adalah Anda mungkin membutuhkan orang lain untuk melakukannya. Jadi kalau di perut ya mudah, Anda bisa melakukan sendiri. Tapi kalau di lengan atas Anda mungkin harus membutuhkan orang lain untuk melakukan penyuntikannya. Nah, setelah selesai penyuntikan, pasang kembali jarum luarnya ya. Ini kita pasang kembali ya. Kemudian kita lepaskan jarumnya ya. Kemudian kita pasang kembali tutup pen, baru disimpan kembali. Jangan pernah menyimpan dengan jarum terpasang pada pen. Seperti yang saya katakan tadi bahwa menyimpan dengan jarum terpasang pada pen itu akan menyebabkan insulin akan bocor dan jarum ya, itu insulin itu akan menyumbat jarum dan bisa juga terbentuk gelembung darah dalam ketrik insulin. Nah, ini juga sangat penting harus kita kasih tahu ke pasien ya. Tanda-tanda hipoglikemia setelah penyuntikan insulin ya. Jadi hipoglikemia adalah suatu kondisi gula darah turun ya, rendah di bawah 60 ya. Bagaimana tandanya? Tangan gemetar, nyeri kepala, keringat dingin ya, pandangan kabur, mengantuk, pucat, tidak sadarkan diri. Nah, ini harus benar-benar diketahui. Makanya sebelum suntik insulin itu ya, ada insulin yang suntik sebelum makan ya, ada insulin disuntik ya tidak berhubungan dengan makan. Ini benar-benar harus dipahami. Kalau sebelum makan itu disuntik benar-benar makan gitu. Jadi setelah disuntik itu langsung makan ya. Jangan nanti tidak makan, itu bisa menyebabkan hipoglikemia. Tandanya adalah tangan gemetar, nyeri kepala, keringat dingin, pandangan kabur, mengantuk, pucat, tidak sadarkan diri. Adapun tindakan kita ketika kita mendapatkan pasien dengan gula darah turun dari 60, bila dia sadar, kita berikan gula murni 30 gram atau 2 sendok makan. Atau kita suruh makan makanan yang mengandung karbohidrat. Dan kita hentikan insulin atau obat diabetes sementara dan dipantau gula darah sewaktu 1-2 jam. Nah, bila dia tidak sadar, segera bawa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat dengan Anda. Demikianlah video cara atau teknik penyuntikan insulin. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya.